Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dalam rangka mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lingkungan dan atmosfer pendidikan Islam. Ya. Bagian pertama, pengertian dan tujuan. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi. Kedua, lingkungan tersebut hadir secara kebetulan, yakni tanpa diminta dan direncanakan oleh manusia. Ini kebetulan menurut manusia maksudnya ya. Kalau menurut Allah ya semuanya atas dasar takdir Allah. Seseorang yang lahir di Indonesia dengan lingkungan alamnya atau yang lahir di Amerika Serikat dengan lingkungan alamnya pula bukanlah atas permintaannya sendiri. Demikian pula orang-orang menjadi orang tuanya, saudaranya, tetangganya, dan lainnya terjadi secara kebetulan dilihat dari sudut pandang manusia dan merupakan takdir Tuhan dilihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Lingkungan fisik dan non-fisik tersebut demikian melekat dalam kehidupan manusia dan mengelilinginya. Itulah yang selanjutnya menjadi ciri khas lingkungan dan membentuk semacam suasana yang khas. Dalam arti lain itulah atmosfer, ya gitu, atmosfer, ya, bagi kehidupan tentunya. Karena lingkungan tersebut demikian kuat dan besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia, khususnya menurut aliran behaviorisme dan empirisme, maka lingkungan tersebut harus memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu lingkungan yang memberi pengaruh positif bagi pembentukan pola pikir ya manusia atau generasi berikutnya. Pembentukan sikap dan perbuatan manusia yang pada gilirannya dapat membentuk kepribadian dan karakter manusia. Lingkungan yang demikian itulah yang selanjutnya disebut lingkungan pendidikan, yakni lingkungan yang mendidik, ya. Selanjutnya baik lingkungan fisik maupun non-fisik sebagaimana tersebut tadi, ya. Ini selanjutnya menjadi ciri khas lingkungan seperti lingkungan pesantren umpamanya, yang selanjutnya menjadi suasana yang khas bagi kegiatan pendidikan. Inilah yang selanjutnya dapat disebut sebagai atmosfer akademik, ya, atmosfer akademik. Karena atmosfer akademik tersebut dijaga, dipelihara, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia membentuk semacam budaya, lembaga, atau budaya sebuah asosiasi. Inilah yang selanjutnya dikenal sebagai corporate culture, corporate cultural, ya seperti itu. Yakni budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini selanjutnya menjadi ciri khas yang membedakan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, dan sekaligus menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan tersebut. Budaya perusahaan tersebut kemudian diusahakan agar dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan cara dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan perusahaan melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, untuk mewujudkan atmosfer akademik diperlukan model, contoh, pembiasaan, dan keteladanan dari pimpinan. Misalnya ketika ingin menumbuhkan kultur disiplin, kerja keras,
dan ramah misalnya, maka harus lebih dahulu dimulai oleh disiplin, kerja keras, dan ramah dari pimpinannya itu. Tanpa ada contoh, model, dan pembiasan dari pimpinan, maka kultur tersebut hanya berada dalam kertas. Ya, maka perlu ada sebuah habit atau kebiasaan. Kemudian selanjutnya bagian jenis-jenis lingkungan dan atmosfer akademik. Ya, yang pertama ada aliran empirisme atau behaviorisme. Behaviorisme ditulisnya. Dari John Locke ini ya. Menurut aliran ini, manusia atau peserta didik dianggap sebagai gelas kosong yang dapat diisi apa saja oleh pemiliknya. Peserta didik dinilai sebagai yang pasif seperti robot yang mengikuti dan tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya. Murid ibarat kertas putih yang kosong yang dapat ditulis apa saja oleh pemiliknya. Menurut aliran yang ekstrim luar atau eksternal ini, bahwa watak dan karakter peserta didik ditentukan oleh faktor dari luar yang ditransmisikan oleh pendidik. Ya, itu ya. Dengan pandangan empirisme ini, maka yang menentukan dan aktif dalam pendidikan ialah guru ya, atau teacher sentris, gitu ya. Begitu. Ini yang pertama aliran empirisme. Kemudian yang kedua ada aliran nativisme dari Schopenhauer, ya. Ditulisnya Schopenhauer, ya. Nah, menurut aliran ini bahwa yang menentukan seseorang menjadi apa saja bukanlah lingkungan sebagaimana yang dianut oleh behaviorisme dan empirisme, ya, sebagaimana disebutkan tadi, melainkan watak, pembawaan, dan potensi yang dimiliki seorang peserta didik dari sejak lahir. Ini mah dari sejak lahir nih nativisme mah. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian ya, tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Maka mungkin ini salah satu yang sering terdengar. Ada sebuah qaul ulama, al-irku dasasun, darah daging mengalir. Nah, ini berarti ini salah satu pemahaman yang masuk dalam kategori nativisme ya. Jadi pendidikan itu dipengaruhi oleh bawaan ya, bisa jadi oleh keturunan ya, baik apa enggaknya ya, semuanya akan dikembalikan kepada ajaran agama yang sesungguhnya. Yang tadinya jelek bisa baik kalau belajar agama, yang tadinya baik ya, yang tadinya jelek jadi baik karena belajar agama, yang tadinya baik bisa jelek karena tidak belajar agama. Hanya itu yang sebetulnya ya. Tapi inilah yang terjadi, kita harus paham ada beberapa aliran yang mempengaruhi terbentuknya sebuah atmosfer akademik ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada aliran konvergensi. Ya, aliran ini dirintis oleh William Stern ya pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Wah, mantap nih, ada dalam Al-Qur'an ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semuanya memiliki potensi baik dan jahat. Tapi barang siapa yang mensucikan dirinya, dialah yang paling bahagia. Barang siapa yang selalu jelek, maka akan mendapatkan sebuah kejelekan dari yang telah dilakukannya itu. Tinggal mau pilih yang mana, ya, sebetulnya begitu. Nah, ini ada ya menurut aliran konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses pengembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Berarti ini
eh, match ya, atau ini dua-duanya diambil dari dari yang pertama dan yang kedua tadi. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata ialah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak belajar berbicara dengan bahasa tertentu. Lingkungan pun memengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Ya, seperti itu. Jadi mengambil dua-duanya ini konvergensi. Nah, ini barangkali yang paling memahami situasi ya. Ini ada di dalam Al-Qur'annya ya. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang pandangan Islam tentang lingkungan. Nah, ini lingkungan Islam bagaimana? Aliran empirisme, behaviorisme, nativisme, humanisme, dan konvergensi dengan berbagai variasinya sebagaimana tersebut tadi pada dasarnya berbicara tentang aspek yang memengaruhi pembentukan pribadi manusia. Pada empirisme yang berperan membentuk pribadi manusia ialah lingkungannya, bukan pembawaannya. Adapun pada nativisme sebaliknya, yaitu yang berperan membentuk pribadi manusia adalah pembawaannya, bukan lingkungannya. Dan pada konvergensi yang berperan membentuk pribadi manusia ialah pembawaan lingkungannya secara sekaligus. Jadi dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya secara bersama-sama ya. Begitu. Nah, dengan mengacu kepada prinsip keseimbangan yang terdapat dalam ajaran Islam, yakni antara lahir, empirisme, dan batin nativisme, serta hadis Nabi yang artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu alal fitrati, ya gitu. Lalu kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi penganut Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Di kalangan para pendidikan Islam bahwa banyak yang berpendapat dalam hal proses dan faktor yang memengaruhi pembentukan pribadi manusia, Islam lebih cenderung kepada aliran konvergensi sebagaimana tersebut tadi. Ya, gitu ya. Tadi kan ada itu. Jadi memiliki potensi baik dan benar, ya, jahat dan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Ya, di dalam surat Asy-Syams ya. Silakan dicari sendiri ya. Dalam pandangan Islam, proses pembentukan pribadi manusia tidak hanya diusahakan oleh manusia dengan berbagai teori tersebut, melainkan juga ditentukan oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita minta hidayah sama Allah. Allah mahdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah, orang-orang yang telah berikan Engkau petunjuk sehingga selamat dunia dan akhirat, ya. Proses pendidikan dalam Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti proses bertani, bahwa untuk menghasilkan produk pertanian yang baik diperlukan bibit yang unggul dan baik. Ini nativisme. Dan tanah yang subur, pupuk yang cukup, cuaca yang tepat, air yang cukup, pemeliharaan yang telaten, dan cara menanam yang benar. Nah, ini empirisme ya. Namun semua ini belum menjamin bahwa pertanian tersebut akan berhasil dengan baik. Usaha-usaha tersebut tidak bisa sepenuhnya menjamin bahwa pertanian akan berhasil dengan baik. Tidak ada yang menjamin, ya. Terkadang banyak airnya, banyak pupuknya, ya ternyata bibitnya jelek, akhirnya tetap tidak menghasilkan. Bibitnya bagus, ya. Pokoknya tidak ada bandingannya, tapi kurang airnya, kurang pemeliharaannya, tetap tidak menghasilkan. Nah, jadi masih ada yang menentukan hasil pertanian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di dalam surat Al-Waqiah ya. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis lingkungan pendidikan ya. Yang pertama,
lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat sangat penting, artinya dalam pembinaan masyarakat bangsa. Apabila tiap-tiap keluarga hidup tentram dan bahagia, maka dengan sendirinya masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berbahagia itu akan menjadi aman, tentram ya keadaannya. Dalam tiap keluarga, wanita mempunyai dua fungsi yang terpenting dalam pembinaan moral, yaitu sebagai istri dan ibu, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah diadakan sebagai kelanjutan dari lingkungan rumah tangga. Di lingkungan sekolah ini tugas pendidikan diserahkan kepada guru atau mu'alim atau ulama, ya, disebutnya itu. Di sekolah seorang anak mendapatkan berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini jenis-jenis lingkungan pendidikan adalah lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya adalah kumpulan dari keluarga yang antara satu dan lainnya terikat oleh tata nilai atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ya. Seperti itu lingkungan pendidikan. Jadi bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa juga dari lingkungan. Maka jadilah ya atau bercita-citalah memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan banyak rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau menjadi guru di sekolah, jadilah guru yang profesional supaya bisa mendidik anak didiknya ya dengan baik. Kemudian masyarakat, ya ini pergaulan teman-temannya, pilihkan teman yang baik. Terima kasih, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.